Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan sampai saat ini. Ini semua berkat anugerah dan berkat daripada Tuhan Yesus. Hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dengan satu tema, nyamanlah jiwaku. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 yang berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Filipi pasal 4 juga ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami kekecewaan, kesedihan, kekalahan, atau kegagalan yang mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berdoa dan merenung dengan kusuk? Apakah yang Bapak Ibu lakukan ketika situasi kehidupan ini membuat Bapak Ibu Saudara terpuruk? Bagaimana respon Bapak Ibu Saudara ketika gagal dalam ujian, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai, atau mengalami putus hubungan? Hal yang sama pernah dialami oleh seorang penulis lagu yang sampai hari ini masih memberkati banyak orang, yaitu Horatius Spafford, dengan lagu berjudul Nyamanlah Jiwaku. Pengalaman hidupnya yang penuh pergumulan dan kesedihan, di mana ia kehilangan usahanya karena gedung kantornya terjadi kebakaran. Ia kehilangan anaknya laki-laki karena sakit. Ia juga kehilangan 4 anaknya sekaligus dalam satu peristiwa tenggelamnya kapal pesiar yang ditumpangi oleh istri dan keempat anak-anaknya. Sewaktu ia mengalami semua itu, ia berkata, sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpaku, dimanapun Tuhan yang menuntun. Nyamanlah jiwaku. Itulah ungkapan hati yang sudah dia rasakan bersama dengan Tuhan saat mengalami kesedihan. Apa yang membuat dia tetap seperti ini? Mengapa Paulus tetap tenang menghadapi berbagai kesedihan? Karena ia mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu baik dalam kondisi apapun. Dia tak percaya Tuhan itu baik. Seperti firman Tuhan dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bahkan Daud juga mengalami hal yang sama dalam Mazmur 131. Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan sekaligus menelusuri dan memeriksa jiwanya secara jujur. Saat hendak berdamai dengan situasi yang dihadapinya, Daud pun menemukan kepuasan seperti yang dialami oleh seorang anak kecil yang merasa nyaman di dekat ibunya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, situasi-situasi dalam kehidupan ini terus berubah dan terkadang membuat kita terpuruk. Namun kita bisa berharap dan merasa tenang ketika kita tahu bahwa ada satu pribadi yang telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan setiap kita atau mengabaikan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat mempercayainya sepenuhnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus pun mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Bagaimana keadaan Bapak Ibu hari ini? Apapun yang sedang kita alami, mungkin kita sedang mengalami kegagalan, kesusahan, kesedihan. Marilah kita tetap mempercayai satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita, satu pribadi yang tidak pernah mengabaikan kita, satu pribadi yang tidak pernah tinggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita selalu datang kepada Dia. Biarlah kita senantiasa
tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena hanya dalam Yesus Kristuslah kita mengalami ketenangan, kenyamanan, sekalipun kondisi keadaan kita tidak begitu baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami supaya kami selalu mempercayai Engkau, bahwa Engkau adalah satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami, satu pribadi yang tidak pernah membiarkan kami, tetapi Engkau adalah satu pribadi yang selalu ada bersama kami, memberikan kami ketenangan, kedamaian di dalam situasi, kondisi apapun. Kami merindukan selalu hati kami ini penuh dengan damai, tenang, nyaman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.